siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Siklus akuntansi adalah serangkaian langkah atau proses yang dilakukan dalam rangka mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan sesuai entitas bisnis. Siklus ini melibatkan aktivitas-aktivitas akuntansi yang dilakukan secara beruntutan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan akurat dan relevan. Pengertian siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang menentukan laba bersihnya dengan mengurangi biaya operasional dan harga pokok penjualan dari pendapatannya. Sementara perusahaan jasa dapat menunggu berbulan-bulan untuk melihat pendapatan dari transaksi mereka. Sebagian besar perusahaan merchandising merealisasikan pendapatan mereka segera selama transaksi. Transaksi dimulai ketika pelanggan membayar barang mereka dan perusahaan merchandising mengirimkan barang tersebut. Proses ini memungkinkan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi dan memulai siklus akuntansi tanpa penundaan. Pengertian siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah entitas bisnis yang menyediakan layanan atau pelayanan kepada individu, kelompok, atau organisasi. Layanan ini bisa beragam, mulai dari jasa konsultasi, keuangan, teknologi informasi, transportasi, hingga pendidikan dan kesehatan. Yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur adalah bahwa perusahaan jasa tidak menghasilkan barang fisik yang dapat disentuh, namun mereka memberikan nilai tambahan melalui pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki. Karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama ada intangible service, layanan tak berwujud. Layanan yang disediakan oleh perusahaan jasa tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh, melainkan berupa pengalaman, pengetahuan, atau keahlian. Yang kedua ada inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Produksi dan konsumsi layanan seringkali terjadi secara bersamaan, sehingga sulit dipisahkan antara penyediaan layanan dan konsumen. Yang ketiga ada variability atau variabilitas. Konsistensi layanan dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti keterampilan karyawan, lingkungan, atau kondisi saat pelayanan diberikan. Yang keempat ada perishability atau mudah rusak. Layanan tidak dapat disimpan atau dijual kembali, sehingga perusahaan harus memanfaatkan kapasitas secara efisien. Yang terakhir ada customer involvement atau keterlibatan pelanggan. Pelanggan seringkali terlibat dalam proses penyediaan layanan seperti dalam konsultasi atau desain yang memerlukan interaksi yang intensif antara penyedia layanan dan pelanggan. Manfaat perusahaan jasa bagi ekonomi. Nah, yuk mengenal lebih dekat perusahaan jasa, peran dan pentingnya. Penciptaan lapangan pekerjaan. Perusahaan jasa menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan individu. Ada juga pertumbuhan ekonomi. Dengan menyediakan layanan yang diperlukan, perusahaan jasa mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi terhadap produk domestik bruto atau biasa disebut dengan PDB suatu negara. Ada inovasi dan kreativitas. Perusahaan jasa sering menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam ekonomi, mendorong pengembangan solusi baru dan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus juga ada peluasan pasar. Dengan menyediakan layanan yang beragam, perusahaan jasa membantu memperluas pasar dan meningkatkan aksesibilitas terhadap berbagai layanan bagi masyarakat. Terus juga ada peningkatan efisiensi. Layanan yang diberikan oleh perusahaan jasa sering bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan individu, membantu mereka mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Terus juga masuk yuk ke jenis-jenis usaha itu ada apa aja sih? Yang pertama ada konsultasi. Perusahaan konsultasi menyediakan layanan penasehat untuk membantu individu ataupun organisasi dalam mengatasi tantangan atau mencapai tujuan tertentu seperti konsultasi manajemen, keuangan, maupun teknologi. Ada keuangan nih, perusahaan jasa keuangan menyediakan berbagai layanan keuangan seperti asuransi, investasi, dan juga manajemen kekayaan.
Terus juga ada teknologi informasi. Nah, perusahaan jasa teknologi informasi menyediakan layanan terkait dengan teknologi seperti pengembangan perangkat lunak, manajemen infrastruktur ITE, dan keamanan data lainnya. Terus juga ada di bidang pendidikan. Nah, perusahaan jasa pendidikan menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan baik dalam bentuk formal, sekolah dan universitas, ataupun informasi khusus dan pelatihan profesional. Ada juga di bidang kesehatan. Nah, perusahaan jasa kesehatan menyediakan layanan perawatan kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dokter, dan layanan kesehatan mental. Transportasi, nah pasti nggak asing kan? Perusahaan jasa transportasi menyediakan layanan transportasi untuk mengangkut manusia bahkan barang seperti angkutan darat, laut, udara, dan rel. Ada pariwisata nih teman-teman. Nah, perusahaan jasa pariwisata menyediakan layanan terkait perjalanan dan liburan seperti agen perjalanan, hotel, restoran, penyediaan tour. Terus juga ada hiburan. Perusahaan jasa hiburan menyediakan layanan rekreasi dan hiburan seperti bioskop, teater, taman hiburan, dan menyediakan layanan streaming. Perawatan hewan juga ada nih teman-teman. Perusahaan jasa perawatan hewan menyediakan layanan kesehatan dan perawatan untuk hewan peliharaan seperti klinik hewan dan penitipan hewan. Lanjut yuk ke penjelasan teman aku selanjutnya. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan memverifikasi bukti transaksi. Untuk mengumpulkan dan memverifikasi bukti transaksi, ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pengumpulan dokumen sumber. Tim akuntansi akan mengumpulkan semua dokumen yang terkait dengan transaksi perusahaan. Ini termasuk faktur penjualan, faktur pembelian, kwitansi, dan dokumen lain yang mendokumentasikan keuangan perusahaan. Yang kedua, verifikasi keaslian. Dokumen yang dikumpulkan harus diperiksa untuk memastikan bahwa mereka benar-benar berasal dari sumber yang sah. Yang ketiga, verifikasi keakuratan. Keakuratan dokumen perlu diperiksa karena ini mencakup memastikan bahwa jumlah, tanggal, deskripsi, dan rincian lain dalam dokumen sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi. Yang keempat, yaitu pengorganisasian dokumen. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan harus diorganisasi dengan baik dan disimpan dengan aman. Ini penting untuk memudahkan proses pencatatan dan audit di masa depan. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang yang kedua yaitu menganalisis setiap transaksi bisnis. Dalam menganalisis setiap transaksi bisnis, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, pemahaman transaksi. Setiap dokumen sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dianalisis dengan seksama. Analis akuntansi akan memahami jenis transaksi yang terjadi, apakah itu penjualan barang, pembelian inventaris, pembayaran hutang, atau transaksi keuangan lainnya. Yang kedua, pengelompokan transaksi. Transaksi bisnis akan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, analisis pengaruh keuangan. Setelah transaksi dipahami dan diverifikasi, analis akan menganalisis dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Yang keempat, yaitu penentuan akun yang relevan. Transaksi akan dihubungkan dengan akun akuntansi yang relevan seperti akun pendapatan, biaya, kas, hutang, piutang, dan akun-akun lain sesuai dengan jenis transaksi. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang yang ketiga yaitu mencatat setiap transaksi dalam jurnal. Setelah menganalisis setiap transaksi bisnis, langkah selanjutnya adalah mencatatnya dalam jurnal akuntansi. Jurnal akuntansi digunakan sebagai buku catatan utama untuk mencatat setiap transaksi bisnis. Hal ini adalah tempat di mana setiap transaksi dicatat secara kronologis. Berdasarkan analisis tersebut, transaksi yang telah dilakukan sebelumnya ditentukan akun-akun akuntansi yang relevan untuk mencatat transaksi tersebut. Misalnya, jika itu adalah penjualan barang, gunakan akun pendapatan penjualan. Jika
Jika itu adalah pembelian inventaris, gunakan akun biaya pembelian. Hal yang perlu diperhatikan saat membuat jurnal adalah yang pertama itu ada tanggal dan deskripsi. Setiap entry jurnal yang harus mencakup tanggal transaksi dan deskripsi yang jelas tentang transaksi tersebut. Deskripsi ini harus mencakup informasi yang cukup untuk memahami sifat transaksi. Dan yang kedua yaitu ada debit dan kredit. Setiap entry jurnal harus mencakup bagian debit dan kredit. Debit digunakan untuk mencatat peningkatan dalam aset, pengeluaran dan pengurangan dalam kewajiban atau ekuitas. Kredit digunakan untuk mencatat peningkatan dalam kewajiban, ekuitas atau pengurangan dalam aset. Dan yang ketiga yaitu mengikuti prinsip akuntansi. Pastikan bahwa setiap entry jurnal mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku seperti prinsip pencocokan pendapatan dan biaya. Ini memastikan bahwa pencatatan akuntansi mencerminkan transaksi dengan benar. Dan yang keempat yaitu memasukkan data ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Tahap ini melibatkan memposting setiap entry jurnal ke dalam buku besar yang terdiri dari buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum adalah catatan utama yang berisi semua akun-akun dan perusahaan. Setiap entry jurnal yang telah dicatat dalam jurnal akan diposting ke buku besar umum sesuai dengan akun yang relevan. Misalnya adalah jika Anda telah mencatat penjualan barang dalam jurnal dengan menggunakan akun pendapatan penjualan, maka entry tersebut akan diposting ke akun pendapatan penjualan dalam buku besar umum. Buku besar pembantu, yang kedua itu adalah buku besar pembantu. Adalah catatan yang berisi detail akun-akun yang saling terkait. Ini biasanya itu digunakan untuk mengelola akun-akun yang memiliki banyak transaksi atau sub-akun yang perlu dipisahkan. Misalnya, jika perusahaan memiliki banyak pelanggan, buku besar pembantu dapat digunakan untuk mencatat transaksi dengan setiap pelanggan secara terpisah. 5. Mempersiapkan neraca uji coba atau trial balance. Neraca uji coba adalah laporan-laporan yang berisi daftar semua akun-akun beserta saldo-saldo pada akhir periode akuntansi. Berikut adalah tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. 1. Pengumpulan data. Kumpulan informasi dari buku besar umum dan buku besar pembantu yang mencakup semua akun-akun dan saldo-saldo mereka pada akhir periode akuntansi. 2. Penyusunan daftar akun. Susunan daftar akun-akun perusahaan beserta kode akun dan nama akun-akunnya. 3. Penyusunan saldo. Tuliskan saldo debit dan saldo kredit dari masing-masing akun di samping nama akunnya. 4. Penghitungan total debit dan kredit. Hitung total semua debit dan total semua saldo kredit di neraca uji coba. Yang terakhir, kesesuaian atau balancing. Pastikan bahwa neraca uji coba seimbang, yaitu total debit sama dengan total kredit. Jika tidak seimbang, identifikasi dan perbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pencatatan. 6. Membuat neraca lajur. Neraca lajur adalah bentuk penyajian yang digunakan untuk mengorganisir dan mengelompokkan saldo akun-akun ke dalam buku besar pada akhir periode akuntansi. Berikut adalah cara membuat neraca lajur. 1. Kelompokkan akun-akun ke dalam kategori yang sesuai seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. 2. Membuat kolom-kolom untuk nama akun, saldo awal periode, penambahan atau debit, pengurangan atau kredit, dan saldo akhir periode. 3. Salin saldo akun-akun dari buku besar umum dan buku besar pembantu ke dalam kolom-kolom yang sesuai di neraca lajur. 4. Hitung saldo akhir akun-akun dengan menjumlahkan saldo awal. 5. Setelah semua saldo akun dicatat, kelompokkan akun-akun ke dalam kategori yang sesuai. 6. Periksa kembali neraca lajur untuk memastikan bahwa semua perhitungan benar dan bahwa total saldo akhir aset sama dengan total saldo akhir kewajiban dan ekuitas. Tahapan ketujuh adalah membuat laporan keuangan. Ini adalah langkah penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ada 4 laporan keuangan yang biasanya digunakan oleh perusahaan dagang.
Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan perusahaan, biaya, dan laba bersih selama periode akuntansi. Hitung total pendapatan dari penjualan dan kurangkan total biaya, termasuk biaya operasional dan beban lainnya untuk menghitung laba bersih. Pastikan bahwa laba bersih yang dihasilkan sesuai dengan hasil neraca lajur yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, laporan perubahan modal atau Statement of Retained Earnings. Laporan perubahan modal mencerminkan perubahan modal ekuitas perusahaan selama periode akuntansi. Catat saldo awal modal ekuitas, tambahkan laba bersih dari laporan laba rugi, kurangkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, dan hitung saldo akhir modal ekuitas. Yang ketiga adalah neraca. Neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi. Hitung total aset perusahaan termasuk kas, piutang, inventaris, dan aset lainnya. Kemudian, hitung total kewajiban termasuk hutang dan kewajiban lainnya. Selanjutnya, hitung ekuitas pemilik dengan mengurangkan total kewajiban dari total aset. Pastikan bahwa neraca seimbang, yaitu total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Yang keempat atau yang terakhir, laporan arus kas atau Statement of Cash Flows. Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama periode akuntansi. Kelompokkan aliran kas menjadi 3 kategori utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Hitung total aliran kas bersih untuk setiap kategori, dan pastikan bahwa total aliran kas bersih sesuai dengan perubahan kas yang dicatat dalam buku kas perusahaan. Mencatat dan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan transaksi atau perubahan yang mungkin terjadi selama periode tersebut, tetapi belum tercatat dalam pencatatan sehari-hari. Cara membuat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Identifikasi semua item yang memerlukan penyesuaian seperti penyusutan aset, pendapatan yang belum tercatat, biaya yang belum tercatat, dan lain-lainnya. Yang kedua, buat entry jurnal penyesuaian untuk setiap item yang memerlukan penyesuaian. Setiap entry harus mencakup tanggal, deskripsi, dan perhitungan yang jelas. Yang ketiga, setiap entry jurnal penyesuaian dalam jurnal akuntansi dengan menggunakan akun-akun yang sesuai. Pastikan untuk mencatat entry dalam akun debit dan kredit yang tepat. Yang keempat, setelah mencatat ayat jurnal penyesuaian, langkah berikutnya adalah mempostingnya ke dalam buku besar umum dan buku besar pembantu. Pastikan bahwa saldo akun akhir mencerminkan perubahan yang disebabkan oleh entry penyesuaian. Membuat jurnal penutup. Jurnal penutupan adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup sementara akun pendapatan dan biaya sehingga mereka siap untuk periode akuntansi baru. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi semua akun pendapatan seperti pendapatan penjualan dan akun biaya seperti biaya operasional yang perlu ditutup sementara pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, buat entry jurnal penutupan untuk menutup sementara akun-akun pendapatan dan biaya. Setiap akun pendapatan akan dikreditkan dan setiap akun biaya akan dibebankan dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, catat entry jurnal penutupan dalam jurnal akuntansi dengan menggunakan akun-akun yang sesuai. Pastikan untuk mencatat entry dalam akun debit dan kredit yang tepat. Mempersiapkan neraca uji coba setelah penutupan. Langkah terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah mempersiapkan neraca uji coba setelah penutupan. Ini adalah laporan yang mencakup daftar semua akun-akun perusahaan setelah menutup sementara dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa saldo akun-akun setelah penutupan adalah akurat
dan buku besar setelah disiapkan untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Neraca uji coba setelah penutupan adalah alat penting dalam memastikan bahwa buku besar perusahaan telah disiapkan dengan benar untuk memulai periode akuntansi baru. Ini juga membantu memastikan bahwa saldo akun-akun setelah penutupan mencerminkan posisi keuangan yang tepat pada awal periode baru. Perbedaan siklus akuntansi perusahaan dagang dan jasa. Siklus perusahaan dagang dan perusahaan jasa memiliki beberapa perbedaan kunci dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Berikut adalah perbedaan di antara kedua siklus. Perusahaan dagang dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, persediaan barang. Perusahaan dagang memiliki persediaan barang yang dijual kepada pelanggan. Oleh karena itu, mereka harus mencatat pembelian, penjualan, menghitung HPP, dan perubahan nilai persediaan dalam siklus akuntansi mereka. Poin yang kedua adalah biaya barang yang terjual. Perusahaan dagang harus menghitung biaya barang yang terjual untuk mengukur laba kotor, melibatkan pengurangan nilai, persediaan awal, persediaan akhir, dan melibatkan pembelian barang selama periode tertentu. Poin yang ketiga adalah akun penjualan. Perusahaan dagang memiliki akun penjualan yang mencatat pendapatan dari penjualan barang. Mereka memiliki akun biaya barang yang terjual yang mencatat biaya pembelian barang. Poin yang keempat adalah persediaan dalam neraca. Neraca perusahaan dagang mencantumkan persediaan sebagai salah satu asetnya. Nilai persediaan digunakan untuk menghitung laba bersih. Poin selanjutnya adalah perbedaan perusahaan jasa. Perusahaan jasa dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah tidak ada persediaan barang. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang yang dijual seperti perusahaan dagang. Mereka menjual layanan kepada pelanggan, sehingga perusahaan jasa tidak memiliki HPP. Poin yang kedua, pendapatan dari layanan. Perusahaan jasa mencatat pendapatan dari layanan yang memberikan kepada pelanggan. Mereka tidak memiliki biaya barang yang terjual. Poin yang ketiga adalah akun pendapatan layanan. Akun pendapatan layanan digunakan untuk mencatat pendapatan dari layanan yang diberikan oleh kepada perusahaan jasa. Poin yang keempat adalah neraca tanpa persediaan. Neraca perusahaan jasa tidak mencantumkan persediaan seperti aset karena tidak ada persediaan barang yang dijual. Neraca mereka berfokus pada aset non-persediaan seperti kas, piutang, dan perlengkapan. Poin yang kelima adalah perbedaan pajak. Perusahaan jasa mungkin memiliki perbedaan dalam menentukan kewajiban pajak seperti pajak penghasilan dibandingkan dengan perusahaan dagang karena karakteristik pendapatan yang berbeda.